Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Inggar Aula Yunanta dari kelas 10 AKL 1. Di sini saya ingin memberikan informasi mengenai kondisi sosial ekonomi dan tingkat pendidikan masyarakat yang terjadi di sekitar saya. Di sini kami sudah berada di lokasi. Di sini kami juga bersama dengan saya Bapak Tupai dari SMK 2. Hari ini akan melangsungkan wawancara dengan teman-teman dari kelas 10 apa Mbak? Potensi 1 ya, dipersilakan. Pertanyaan nomor pertama, bagaimana dampak kemiskinan terhadap kualitas hidup masyarakat seperti kesehatan, pendidikan, dan akses terhadap layanan publik? Dampak kemiskinan yang menurut saya pribadi sih, kemiskinan bukan dilihat dari materi ya. Jadi ketika miskin dalam artian materi belum mesti miskin dalam energi untuk beribadah, karena saya kurang beda mungkin IPAS mungkin harus fotosintesis, harus ada protein dan seterusnya. Jadi dampaknya ketika ekonomi melemah, otomatis semua sumber daya dari manusia akan melemah, karena tidak memungkiri bahwa kegiatan yang dilakukan tidak lepas dari yang namanya materi. Pertanyaan kedua, menurut Bapak, apa saja faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial? Faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial, aneh-aneh terus pertanyaannya. Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial. Kesenjangan sosial itu dilihat dari sisi mana dulu. Ada kesenjangan secara sosial dalam artian sosial budaya, sosial pendidikan, maupun sosial ekonomi. Di faktor Kesenjangan sosial ekonomi. iya, maksudnya ditanyakan apa? Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial. Secara pribadi saya menangkap bahwa kesenjangan ekonomi itu penyebabnya adalah bagi saya ya, kurang bersyukur. Jadi orang merasa kesenjangan antara saya dan mbaknya punya HP bagus, saya HP-nya biasa, karena saya nggak mensyukuri apa yang saya punya. Tapi kalau saya mensyukuri, mungkin kesenjangan itu akan itu dari ruang lingkup agama semua. Pertanyaan lagi, Oh, iya. Bagaimana dampak pengangguran terhadap kondisi ekonomi individu dan kelompok serta terhadap perekonomian secara keseluruhan? Dampak dari Pengangguran. aslinya kalau dibuat anekdot lucu-lucuan, pengangguran itu kalau ditelatin juga nanti akan keluar hasilnya. Itu kalau lucu-lucuan. Tapi yang jelas pengangguran di dalam dunia itu sekilas tidak ada upaya untuk nasnya, karena di dalam waktu perlu kita baca tapi nasnya kita harus cari kerja, lamar, diterima, kemudian kerja yang bagus seperti apa juga diwujudkan. Jadi kalau faktor pengangguran yang ditanyakan atau penyebabnya atau gimana? Dampaknya jelas SDM berkurang, yang tingkat kejahatan akan meningkat karena orang tidak punya kemauan untuk mencari kerja, mencari dengan singkat dengan jalan curi dan lebih korupsi juga, karena orang korupsi pun aja nggak pengangguran, tapi mereka ya itu karena SDM-nya kurang, ekonomi juga nggak kurang, tapi mereka dari lingkup agama memang imannya loh. Dari intinya kesenjangan ekonomi, pengangguran itu karena lemahnya iman. Kalau imannya nggak lemah ya dia meskipun pengangguran tapi dia ini apaan yang baik. Dia kesenjangan tapi dia juga peluang yang harus dilatih. Kasih. baik, terima kasih Kak untuk waktunya. Jawabnya sangat jelas banget. Baik, itu yang kedua kalinya wawancara gitu. Saya membuat ya. Terus pertanyaan yang pertama, saja yang menyebabkan kesenjangan sosial itu
untuk contohnya kayak kalau dari aspek apa namanya pendidikan masyarakat itu kita masyarakat yang punya pendidikan yang tinggi otomatis dia punya peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, ya kan? Terus kemudian selain juga aspek lowongan pekerjaan yang sangat banyak pengangguran sekarang. Bahkan tidak hanya untuk lulusan SMA ya, lulusan 3 S1, S2 itu yang nganggur banyak semua. Karena kata SDM apa nah itu juga akan menyebabkan kesenjangan gitu. Kalau memang bisa ini mengatur dan membuat regulasi tapi menyebabkan kesenjangan itu akan sempurna. Oke ya tapi bakat aktif betul ya, jadi sebenarnya pendidikan formal itu banyak sekali, ada LPK, terus kemudian ada pelatihan skill yang lain, les dan lain sebagainya. Adalah satu aspek penting upaya yang dilakukan oleh masyarakat bahwa pendidikan itu bisa diakses di mana. Tapi memang kadang itu pemahaman masyarakatnya sendiri, gitu. Masyarakat kita itu kadang mereka hanya fokus bagaimana yang penting lulus SD atau SMP, yang penting saya habis ini kerjanya itu saat kuliah atau apa itu tidak apa-apa, yang penting saya punya padahal akses pendidikan terus kemudian skill itu sangat penting untuk meningkatkan taraf upaya dari siapa? Masyarakat atau dari pemerintah? Oh iya, upayanya harus semua pihak, nggak bisa kita hanya menuntut satu pihak, nggak bisa. Jadi kalau misalkan dari masyarakatnya, mereka menyadari bahwa pendidikan itu penting, ya toh? Mereka tidak guru yang penting kerja atau nikah. Anak kecil masih 18 tahun udah harus nikah, tidak, tapi ya bagaimana mereka sadar bahwa ini mencari terus kemudian yang kedua adalah upaya pemerintah memberikan akses pelayanan pendidikan terbaik, akses pendidikan yang gratis, ditanyakan beasiswa, baik itu tingkat SMA maupun kuliah S1, S2 dan lain sebagainya. Ketika akses itu dibuka, masyarakat punya kesadaran pentingnya pendidikan, maka saya yakin yang besar. Terima kasih. Kami akan menyampaikan kesimpulan dari hasil wawancara kami. Kemiskinan itu tidak hanya dari materi, belum tentu miskin dari hal yang lain. Dan dampak pengangguran antara lain SDM rendah, karena tidak ada kemauan untuk mencari kerja. Selain itu, bisa terjadi karena imannya lemah. Jika orang itu imannya kuat, maka orang itu memiliki peluang bagus untuk mencari kerja. Faktor-faktor yang menyebabkan kesenjangan sosial itu banyak. Salah satunya dari aspek pendidikan. Akan berpengaruh jika dia mempunyai pendidikan yang tinggi, maka mempunyai peluang pekerjaan yang layak. Keterlibatan aktif dari masyarakat itu tentu, karena pendidikan itu tidak terbentuk dari pendidikan formal, serta dalam meningkatkan kualitas pendidikan harus dari semua pihak, bisa dari masyarakat dan pemerintah.